Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Irfani Rizwan. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat mengenai peta untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan TIK. Adapun tujuan dari pembelajaran, yaitu agar siswa dapat memahami fungsi peta, jenis-jenis peta, dan komponen peta. Pengertian peta. Peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Pengertian peta dari para ahli yaitu ICA, International Cartographic Association. Peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil. Menurut Sutarjo Surjo Sumarno, peta adalah gambaran lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran. Menurut Aryo Prihandito, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Fungsi peta. Fungsi utama peta yaitu untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Fungsi lain dari peta yaitu untuk memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi, untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan lain-lain. Untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei. Jadi, untuk dapat mengetahui keadaan suatu wilayah sebelum peneliti itu melakukan survei. Klasifikasi peta. Klasifikasi peta dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan skala peta, 2. Berdasarkan objek peta, 3. Berdasarkan isi data peta. Berdasarkan skala peta, ada 5 jenis peta, yaitu 1. Peta kadaster, skala 1:100 sampai 1:5000. Contohnya, peta Badan Pertahanan Nasional, peta sertifikat tanah. Peta skala besar, 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya peta desa, kecamatan, dan lain-lain. 3. Peta skala menengah, 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya peta kabupaten, peta provinsi. 4. Peta skala kecil, 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contohnya peta Pulau Kalimantan, peta Pulau Jawa, dan lain-lain. 5. Peta geografis, 1:1 juta atau lebih. Contohnya peta regional Asia Timur. 2. Berdasarkan objek peta. Ada 2 macam, yaitu peta statis dan peta dinamis. Peta statis adalah peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya, peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa atau perkotaan. Peta dinamis, peta yang menggambarkan keadaan suatu wilayah yang dapat berubah secara cepat. Misalnya, peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan wilayah kota. Berdasarkan isi data, peta ada 2, peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan kenampakan bumi baik fenomena alam maupun budaya. Peta khusus yaitu
Peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Komponen peta. Komponen peta ada judul, orientasi, skala, legenda, garis tepi peta, garis koordinat peta, inset peta, sumber peta, nama pembuat. Judul berisi mengenai informasi tema peta atau lokasi atau daerah yang dipetakan. Semisal contohnya peta Sukoharjo pada tahun 2010. Orientasi berisi tentang mengenai petunjuk arah. Skala berisi tentang perbandingan jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Legenda berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan pada peta. Garis tepi, sebuah garis untuk membatasi ruang peta. Garis koordinat peta, garis yang menunjukkan koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Inset peta, peta kecil yang disisipkan di peta utama. Sumber peta, untuk dapat mengetahui kebenaran peta yang dibuat. Nama pembuat, pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan peta tersebut. Kesimpulan, peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Jenis-jenis peta dibedakan berdasarkan 3, yaitu 1 berdasarkan skala peta, 2 berdasarkan objek peta, 3 berdasarkan isi data peta. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.